panggil itu semua yang terlibat dalam kecurangan. Presidennya saudara panggil, semua penyelenggara pilpres panggil, saudara MK-nya, KPU-nya, Bawaslu-nya panggil semua. Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil keputusan? Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil satu kebijakan? Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil sikap? Kekuatan DPR bahkan bisa membubarkan KPU, bisa membubarkan Bawaslu, bisa membubarkan MK sekalipun saudara, bahkan bisa melengsarkan presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi, tentunya yang mengerti bahasa saya. Dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun, salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Oke, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Sudah beberapa hari saya tidak sempat membuat video, dikarenakan saya sibuk sekali dengan kegiatan saya beberapa hari ini. Nah, pemilihan sudah selesai, pemilu sudah selesai, pencoblosan sudah selesai. Ya, yang menang pasti bahagia. Kemenangan kita bersama-sama sebagai rakyat Indonesia. Kalau yang kalah bagaimana? Tentu akan merana, tumbang. Dan ada juga yang tidak terima, koar-koar bahwasanya seolah-olah pemilu pada tahun 2024 ini ada kecurangannya. Kemudian mendesak anggota DPR RI untuk melakukan ataupun mengajukan hak angket. Jadi seperti itu. Nah, dalam hal ini juga saya ingin memutarkan sebuah video dari Habib Rizik Syihab, di mana Habib Rizik Syihab ini ya, dalam video tersebut membahas terkait masalah kecurangan pemilu pada tahun 2024. Kemudian Habib Rizik Syihab juga mendesak anggota DPR RI untuk melakukan ataupun mengajukan hak angket. Kalau tidak, bara api akan menyala di mana-mana. Oke, kita tonton dulu videonya seperti apa, jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Nggak mungkin orang-orang yang berbuat curang akan mendapatkan berkah dari Allah. Mustahil. Makanya jangan mau dipimpin oleh pemimpin curang, saudara. Negara nggak bakal berkah. Oke, sekarang saya mau tanya lagi, sekali lagi, mau dicurangin? Mau dicurangin? Ya, ada yang nanya, Habib, kalau udah terlanjur curang begini bagaimana nih cara ngeberesinnya? Ya, ada yang jawab, ke MK aja, ada pamannya. Pusing gitu. Iya, kalau ke MK ada siapa? Ada pamannya. Kita bukan nuduh, tapi emang udah fakta kan kemarin. Belum cukup umur dia lewatin. Iye. Terus sekarang kita disuruh percaya. Iye. Ini dia, sorry ya. Tuh Habib Hanif punya tuh, sorry ya. Kira-kira jelas gak? Percaya sama MK? Percaya gak? Percaya gak? Terus gimana ngeberesinnya? Lu main perang-perang lagi lu. Lu provokator kali lu. Ayo gimana, Beb? MK ada pamannya, saudara. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ada, saudara. Kita selesaikan, saudara, di mejanya para wakil rakyat, yaitu DPR, saudara. DPR itu kan wakil rakyat. Mereka bisa gelar sidang rakyat, saudara. Apa namanya? Ada interpelasi, ada angket. Saudara panggil itu semua yang terlibat dalam kecurangan. Presidennya saudara panggil, semua penyelenggara pilpres panggil, saudara MK-nya, KPU-nya, Bawaslu-nya panggil semua, saudara. Kalau ada yang bilang, tapi Habib ini negara hukum, nggak bisa diselesaikan DPR. Siapa bilang? Ada dua cara penyelesaian di kita punya negeri, saudara. Pertama, penyelesaian hukum. Penyelesaian secara hukum, itu MK tempatnya. Ada juga penyelesaian secara politik.
Tempatnya di DPR, saudara. Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil keputusan? Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil satu kebijakan? Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil sikap? Kekuatan DPR bahkan bisa membubarkan KPU, bisa membubarkan Bawaslu, bisa membubarkan MK sekalipun, saudara. Bahkan bisa melengsarkan presiden. Nah, gitu saya tanya, kalau gitu DPR kuat tidak? DPR kuat tidak? Jadi kalau kalian jadi wakil rakyat, bekerjalah sebagai wakil rakyat, selesaikan kecurangan ini di DPR sesegera mungkin sebelum menjadi bara api akan menyala, menciptakan kerusuhan di mana-mana, saudara. Nah, jadi kita minta kepada DPR segeralah selesaikan sebelum ini berubah menjadi kerusuhan, menjadi keributan, atau sebelum bangsa Indonesia terbelah. Kenapa harus selesai secara politik? Karena kita udah nggak percaya lembaga hukumnya, saudara. Kira-kira paham? Jelas semua? Nah, maka itu kepada wakil rakyat yang di DPR jangan ngomong doang. Angket, 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 kapan lu angket? Ini udah berhari-hari ngomong doang. Betul? Betul? Mau angket, angket. Jangan terlalu banyak ngomong, nanti nguap, masuk angin. Betul gak? Betul gak? Yang kemarin teriak angket, angket, besoknya lengket. Kacau, kacau. Makanya sebelum masuk angin, sebelum lengket, angket segera digelar. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap dukung angket? Takbir. Jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Habib Rizik di dalam video tersebut terkait masalah kecurangan pemilu pada tahun 2024. Ya, saya sering mengatakan bahwasanya kalau ada kecurangan, halau kecurangannya. Kalau ada bukti, laporkan kecurangannya. Ya, jangan giliran kalah, tumbang, koar-koar kecurangan. Dan yang saya lihat, kemenangan 02 hari ini sampai detik ini itu murni suara dari pilihan rakyat, bukan dari hasil kecurangan. Ini yang saya lihat secara pribadi ya, terkait perkembangan politik saat ini. Kemudian di dalam video tersebut Habib Rizik Syihab juga mendesak anggota DPR RI sebagai perwakilan rakyat untuk mengajukan, melakukan hak angket. Jadi untuk melakukan hak angket itu sebenarnya bisa, tapi harus ada persetujuan dari anggota DPR RI minimal 25 orang. Kemudian dari 2 fraksi itu baru bisa berjalan, bisa diajukan. Jadi tidak semudah berbalik tangan ya. Jadi seperti itu ya. Dan catat baik-baik, sejauh ini saya pribadi melihat bahwasanya kemenangan 02 itu murni dari suara pilihan rakyat, bukan dari hasil kecurangan ya. Jadi kalau ada yang tidak terima, kemudian dari kalangan-kalangan yang tumbang, yang kalah, tidak terima misalnya karena kalah kemudian koar-koar kecurangan, silakan dibuktikan di mana kecurangannya, halau kecurangannya. Kalau ada bukti laporkan. Sudah selesai, seperti itu ya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Wahai saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mari kita bersatu, mari kita suarakan terus kebenaran, mari kita lawan propaganda, fitnah dan adu domba. Dan di sini saya tidak ada kepentingan politik sama sekali ya. Saya sebagai rakyat jelata, rakyat biasa, dan saya menghormati siapapun yang terpilih sebagai presiden pada tahun 2024. Dialah presiden kita, dialah pemimpin kita yang harus kita hormati. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.